Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Datu Syafira, kelas 12 MIPA 3 absen 30. Di sini saya akan melakukan pengamatan mengenai ciri organ dari beberapa tumbuhan yang telah saya pilih. Tanaman yang pertama adalah padi. Padi ini termasuk dalam tanaman monokotil. Padi juga termasuk dalam suku rumput-rumputan atau Gramineae. Padi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Padi memiliki akar serabut, batangnya pendek, strukturnya terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang, daun sempurna dengan pelepah tegak. Daun berbentuk lanset, warna hijau muda hingga hijau tua. Warnanya akan berubah sesuai dengan menuanya padi. Tulang daun berbentuk sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek. Selanjutnya, bagian bunga padi tersusun secara majemuk. Tipe Malai bercabang, satuan bunga disebut floret yang terletak pada suatu spikelet yang duduk pada panikula. Untuk bagian buahnya, tipe buahnya bulir yang tidak dapat dibedakan mana buah dan mana bijinya. Bentuknya hampir bulat hingga lonjong. Ukurannya 3 mm sampai 15 mm. Tertutup oleh palea dan lema yang dalam bahasa sehari-hari disebut sekam. Struktur dominan padi yang bisa dikonsumsi yaitu jenis endospermium. Tanaman yang kedua adalah kunyit. Kunyit ini merupakan jenis tanaman monokotil. Kunyit ini juga termasuk dalam kelompok tanaman jahe-jahean atau Zingiberaceae. Ciri-ciri tumbuhan kunyit antara lain: batang tidak bercabang, bentuknya memanjang dan merupakan batang yang semu tertutup rapat oleh pelepah daun, berwarna hijau agak keunguan. Untuk bagian daun, setiap tanaman berdaun 3 sampai 8 helai. Panjang daun beserta pelepahnya sampai 70 cm. Tanpa lidah daun, berambut halus jarang-jarang. Helaian daun berbentuk lanset lebar, ujung daun lancip, panjangnya dapat mencapai 28 sampai 85 cm. Dan lebar 10 hingga 25 cm. Tepi daunnya rata, tulang daun menyirip, rimpang, berbentuk sejajar, sempurna berjabang, berwarna jingga, bau aromatis. Bagian akarnya, akar kunyit berbentuk rimpang, bulat dan panjang dengan diameter kisaran 1 hingga 2 cm. Serta panjang 3 sampai 6 cm. Dari ruas-ruasnya dapat tumbuh tunas baru yang akan berkembang menjadi tanaman baru. Bagian akar inilah yang biasanya digunakan untuk rempah dapur. Untuk bagian bunga, tangkai bunga berambut bersisik, daun kelopak berambut berbentuk lanset. Kelopak bunga berbentuk tabung, panjangnya 9 sampai 13 mm. Berhubung tanaman yang saya pilih tidak ada bunganya, saya tidak bisa menunjukkan bagian bunganya. Tanaman yang ketiga adalah tanaman kencur. Tanaman ini termasuk dalam jenis tanaman monokotil. Kencur juga termasuk tanaman jahe-jahean atau Zingiberaceae. Ciri-ciri tanaman kencur antara lain: yang pertama, bagian batangnya. Bisa dikatakan kencur tidak memiliki batang karena batang kencur sangat pendek dan terbentuk dari pelepah daun yang saling menutupi. Selain itu, batang kencur merupakan batang semu, tidak keras layaknya batang pada umumnya. Bagian yang kedua adalah daun. Daun kencur berwarna hijau dengan bagian pinggirnya yang berwarna merah kecoklatan.
Bentuk daun bulat melebar dengan ujung meruncing yang tenggelam di dalam tanah serta berada di atas permukaan tanah. Daun kencur berukuran panjang sekitar 7-15 cm dan lebar 2-8 cm. Tangkai daun berwarna putih. Bagian yang ketiga adalah akarnya. Akar kencur berakar tunggal dan bercabang halus, berbentuk bulat dan berwarna kecoklatan. Akar kencur memiliki aroma yang khas, maka dari itu bagian inilah yang sering digunakan sebagai rempah. Akar kencur tumbuh berdampingan dengan rizom atau rimpangnya yang berwarna coklat keputih-putihan. Hanya saja akar kencur bertekstur sedikit lebih keras dibanding rizomnya. Untuk bagian bunganya, bunga tanaman kencur berwarna putih, memiliki aroma khas kencur. Bunga kencur berbentuk trompet dengan panjang sekitar 2,5 hingga 5 cm. Pada bunganya terdapat benang sari berwarna kuning berukuran sekitar 4 mm dan memiliki putik berwarna putih dan ungu yang menjadi ciri khas bunga kencur. Tanaman yang keempat adalah tanaman sereh. Tanaman ini juga merupakan jenis tanaman monokotil yang juga termasuk dalam tanaman rumput-rumputan atau Gramineae. Tanaman sereh biasanya hidup berumpun. Ciri-ciri tanaman sereh antara lain: yang pertama, bagian batangnya. Batang sereh tidak berkayu, berusuk pendek, berwarna putih kehijau-hijauan, dan memiliki struktur yang tidak terlalu keras. Tingginya bisa mencapai sekitar 0,5 hingga 1 meter. Bagian serai yang biasa digunakan sebagai bumbu masak adalah bagian batangnya, pangkal batangnya ya lebih tepatnya. Bagian kedua adalah daun. Daun serai berwarna hijau, berbentuk seperti pita melengkung ke bawah, dengan ukuran lebar antara 0,5 hingga 1,5 cm dan panjang 50 hingga 100 cm. Tulang daun sejajar dan berada di bagian tengah. Daunnya memiliki tekstur kasar dan tajam. Pada bagian sampingnya, ketika daun disobek, wangi khasnya akan segera menyerba. Untuk bagian akarnya, akar sereh memiliki jenis akar serabut berimpang. Akar sereh memiliki jenis akar serabut berimpang pendek dan besar berwarna putih. Demikianlah hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.